Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriana dari kelas M223 dengan NIM 220407502036. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, yang dimana yang saya pilih adalah metode Problem Basic Learning dan Design Thinking. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih topik penerapan Problem Basic Learning dan Design Thinking sebagai metode pengajaran yang berguna di bidang pendidikan. Dikarenakan metode Problem Basic Learning dan Design Thinking ini memiliki banyak manfaat di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan pendidikan, keterampilan siswa, dan relevansi pembelajaran. Kedua metode ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu karakter siswa dengan keterampilannya. Kita dapat melihat poster yang mengenai metode Problem Basic Learning dan Design Thinking, di mana Problem Basic Learning dan Design Thinking adalah dua pendekatan yang sering digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa, di mana manfaat dan dampaknya dalam pendidikan yaitu yang pertama, dalam Problem Basic Learning meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama. PBL membantu siswa mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi dalam tim mereka. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, di mana PBL juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dalam mencari solusi masalah. Pada design thinking bermanfaat yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan inovasi design thinking, membantu siswa mengembangkan kemampuan inovasi dalam mencari solusi masalah yang kreatif dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan empati design thinking, di mana membantu siswa mengembangkan kemampuan empati dalam memahami kebutuhan dan permasalahan orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, di mana design thinking membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dalam mencari solusi masalah yang terjadi. Dengan demikian, Problem Basic Learning dan Design Thinking dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan kerjasama, empati, dan komunikasi mereka. Adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran berbasis masalah atau Problem Basic Learning adalah pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam penyelesaian masalah nyata. Adapun beberapa langkah-langkah utama dalam penerapan PBL. Yang pertama yaitu penyajian masalah. Guru memperkenalkan masalah yang relevan dan menantang untuk diselesaikan oleh siswa. Masalah ini harus menarik dan dapat memicu minat siswa untuk mencari solusinya. Yang kedua yaitu pengorganisasian kelompok, di mana siswa dibagi ke dalam kelompok kecil 3 atau sampai 6 orang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan diskusi di antara siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pencarian informasi. Setelah setiap kelompok melakukan pencarian informasi yang diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan masalahnya, siswa dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Siswa mendiskusikan informasi yang telah mereka kumpulkan, saling bertukar ide, dan membangun pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian solusi. Setelah diskusi, kelompok menyusun solusi atau jawaban atas masalah yang diberikan, sehingga proses ini melibatkan sintesis informasi dan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu presentasi solusi. Setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka pada kelas, yaitu di mana menjelaskan proses berpikir dan alasan di balik pilihan solusi tersebut.
Selanjutnya yaitu refleksi. Setelah presentasi, siswa melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari selama proses PBL, membantu mereka memahami aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, metode PBL tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran design thinking. Design thinking terdiri dari beberapa tahap yang saling terkaitan, masing-masing memiliki tujuan tertentu untuk mengembangkan solusi yang inovatif. Adapun langkah-langkah dalam proses tersebut, yang pertama yaitu empathize atau empati. Tahapan pertama ini bertujuan untuk memahami pengguna dan masalah yang mereka hadapi. Dalam tahapan ini, pemikiran desain harus mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan penggunanya, yang dimana menggunakan teknik seperti observasi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pengguna tersebut. Yang kedua yaitu define atau menentukan masalah, di mana setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Pada tahapan ini penting untuk menyusun problem sistematis dari sudut pandang pengguna, yang dimana memastikan bahwa pernyataan masalah jelas dan fokus sehingga dapat memandu pencairan solusi. Yang ketiga yaitu ada ide atau menghasilkan ide. Di tahapan ini, kreativitas menjadi kunci pemikiran desain, di mana harus menghasilkan berbagai ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan, di mana melakukan sesi brainstorming untuk menciptakan sebanyak mungkin ide tanpa menghakimi. Selanjutnya yaitu ada prototype atau membuat prototype, di mana setelah menghasilkan ide, langkah berikutnya adalah membuat prototype dari solusi yang diusulkan. Prototype bisa berupa seperti model fisik, sketsa, atau mock-up digital. Tujuannya adalah untuk menguji ide secara nyata dan mendapatkan umpan balik dari pengguna tersebut. Yang selanjutnya yaitu tes atau pengujian. Tahapan terakhir ini adalah penguji prototipe dengan penggunaan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam memecahkan masalah. Di sini, pemikiran desain akan mengumpulkan umpan balik dari penggunaan untuk memahami kelebihan dan kekurangan solusi yang telah mereka kembangkan, di mana menggunakan informasi ini untuk memperbaiki dan mengembangkan solusi lebih lanjut. Dengan mengikuti langkah-langkah dari proses design thinking dapat membantu dalam menciptakan solusi yang inovatif dan relevan bagi penggunanya. Pada kesimpulan video kali ini adalah metode proses based learning dan design thinking bermanfaat di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan keterampilan siswa dan relevansi pembelajarannya, di mana langkah-langkah dalam proses pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan design thinking adalah pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam penyelesaian masalah nyata. Metode PBL tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif yang penting untuk kehidupan sehari-harinya. Serta dengan mengikuti langkah-langkah pada proses design thinking dapat membantu dalam menciptakan solusi yang inovatif dan relevan bagi penggunanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.